Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang pengujian integrasi ya. Jadi memang beberapa jenis pengujian ini jarang sekali dilakukan sehingga agak susah kita mendapatkan referensi ya ataupun dokumen-dokumen dari contoh-contoh pengujian yang sudah ada ya. Tapi kita akan coba pahami secara logika saja ya. Kemudian kita akan lihat secara teoritis. Baik, coba kita lihat. Saya coba share satu pertemuan. Nah ini, bentar. Nah, integrasi, Anda sudah paham integration ini ya. Biasanya kalau terkait dengan integrasi ada terkait dengan sebuah hal yang saling ketergantungan atau keterkaitan. Nah, pengujian integrasi adalah sebentar. Nah, secara teori, pengujian integrasi adalah tahap dalam pengujian perangkat lunak ya. Tahapan. Salah satu tahapan dalam pengujian perangkat lunak di mana modul perangkat lunak individu digabungkan dan diuji sebagai sebuah kelompok. Nah, ini saya jelaskan dulu secara teori ya. Jadi kalau Anda bikin sebuah aplikasi, Anda bikin sebuah perangkat lunak, biasanya dibangun per modul, apalagi perangkat lunak itu adalah perangkat lunak yang sangat besar ya. Anda tidak mungkin membangun perangkat lunak itu sekaligus atau mungkin dibangun oleh satu orang ya. Biasanya kalau perangkat lunak yang besar dibagi. Biasanya untuk desain dikerjakan oleh tim sendiri. Kemudian untuk coding ada tim sendiri mengerjakan itu ya. Kemudian database ada tim sendiri mengerjakan itu. Nah, kadangkala dalam aplikasi sendiri, coding sendiri karena besar dibagi menjadi beberapa modul. Modul sekian sampai sekian programmer A yang mengerjakan. Modul sekian sampai sekian programmer B yang mengerjakan. Kita bahkan mungkin bisa punya 8 atau 6 atau 10 orang programmer untuk mengerjakan satu source code yang sangat besar ya. Dengan tujuan biasanya agar cepat selesai ya. Terutama nanti terbatas dengan deadline. Nah, Anda bayangkan kalau 10 modul ya dikerjakan oleh 10 orang, pada saat dikompil apa yang terjadi ya. Nah, kadang-kadang tiap orang mempunyai sudah mengcompile itu bagus, tidak ada cacat ya. Jadi pada saat dikompil dia jalan. Tapi pada saat digabungkan 10 modul, nah mulai banyak terjadi. Nah, proses menggabungkan itu, menguji itu disebut dengan pengujian integrasi. Digabungkan, kemudian dicoba, jalan nggak nih? Gitu ya. Kadang tiap modul jalan, begitu digabungkan, beberapa modul tidak jalan pada saat dia diintegrasikan ya dalam modul yang besar. Itu yang dimaksud dengan ini ya sebetulnya. Jadi tujuannya satu, pemeriksaan fungsional. Dia berfungsi nggak? Tiap modul jalan nggak? Itu aja ya. Sederhana sebetulnya. Tapi sulit gitu. Ya. Karena nanti setelah modul-modul itu dikompil jalan, setelah diintegrasikan tidak jalan, mulai susah tuh nyarinya. Ini yang menyebabkan tidak jalan modul yang mana gitu. Oke. Jadi ada pemeriksaan fungsional, pemeriksaan kinerja, tujuannya ya, melihat kinerja aplikasi. Kemudian kehandalan dari struktur program yang dirancang. Nah, ini juga dicek ya. Oke, kita lihat ke slide berikut. Nah, integration testing ada beberapa jenis pendekatan katanya. Ada big bang, ada top down, ada bottom down. Kita lihat coba satu-satu. Big bang, bentar. Nah ini, big bang ya. Modul dibikin masing-masing, ya, dibikin masing-masing.
dibikin per bagian, per part, ya. Kemudian digabung, langsung digabungkan sekaligus. Setelah itu diuji, bukan diuji ya, dicoba ya, dicoba. Dicoba itu sudah pengujian namanya. Jalan nggak? Jadi langsung Big Bang dia namanya. Jadi banyak gabung satu langsung. Kita coba jalan nggak? Itu pendekatan Big Bang. Kalau top down ini kalau di teorinya ya, pengujian terpadu modul terintegrasi tingkat atas diuji. Kemudian baru cabangnya diuji. Jadi ada istilah ya, modul tingkat atas, ada modul tingkat bawah. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda pakai Anda gunakan yang namanya use case di diagram, rancangan, apapun bentuk diagramnya, modul tingkat atas ini modul paling atas, menu ya, menu. Modul tingkat bawah ini maksudnya ya sub menu ke bawah. Jadi kalau Anda bikin yang namanya struktur menu, dulu kalau di skripsi kita diwajibkan membuat struktur menu, cuma sekarang sudah enggak. Jadi struktur menu mulai dari menu utama, menu di bawahnya, menu di bawahnya, menu di bawahnya. Dia bertingkat. Diujinya dari atas dulu. Ya, sub menu yang utama. Baru masuk ke masing-masing menu utama. Baru masing-masing masuk ke sub. Masing-masing masuk ke sub lagi. Oke, deep first, breadth first. Dua pola. Ya, kita nggak usah bahas sampai sini. Tapi yang perlu Anda ketahui, integrasi top down dari atas ke bawah diujinya satu-satu. Jadi menu atas dulu uji jalan. Coba saya masukkan menu, sub menunya, cek jalan nggak? Ya. Saya masukkan sub menu lagi, jalan nggak? Saya masukkan sub menu lagi, jalan nggak? Begitu dia tidak jalan, stop dulu di situ. Tapi kalau jalan, lanjut ke menu berikutnya, sub menu berikutnya, sampai ke bawah, satu-satu. Oke. Bottom up, kebalikannya. Saya uji dari bawah dulu. Uji modul A, sub modul paling bawah. Begitu jalan, coba saya masukkan ke modul atas. Jalan nggak dia? Nggak jalan, berhenti dulu di situ. Tapi kalau ternyata jalan, stop. Saya coba lagi yang bawah, masukkan. Coba lagi yang bawah, masukkan. Sampai dia jalan semua modul ini, sub modul ini. Selesai ini, baru saya naikkan ke atas. Ya, begitu seterusnya. Baik, jadi mungkin objeknya dua bagian, trade based testing, use based testing, oke lah. Ini hampir sama sebetulnya semua. Jadi intinya pada integrasi adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji jalan atau tidaknya satu modul pada saat dia digabungkan. Ya, biasanya terutama untuk program-program atau aplikasi yang lumayan besar ya, yang membutuhkan modul yang sangat banyak. Nah, yang harus Anda ketahui teknik pengujiannya ada tiga, Big Bang, gabung langsung, ya. Kemudian ada top down, ada bottom up. Oke, baik, mungkin cukup itu untuk pertemuan kali ini. Integration testing tidak banyak contoh dokumen juga ya, karena memang agak jarang dilakukan juga. Ya, biasanya selama ini yang terjadi ya Big Bang aja. Selesai, gabungin semua. Malah kadang-kadang kalau aplikasi-aplikasi kecil jarang sekali ya, yang mengerjain cuma satu programmer. Jadi nggak banyak, nggak perlu modul-modul banyak, semua modul dia ngerjain. Jadi satu modul, dia bikin modul baru, jadi nggak dibikin terpisah. Dia bikinnya sekaligus satu jalan. Oke, jadi nggak perlu pengujian integrasi sebetulnya kalau dibikin perorangan. Ya karena tidak dibikin perpecahan, per part, per bagian. Dia bikinnya sekaligus satu jalan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.